Halo, kembali lagi dengan saya Yun Puji Lestari yang kali ini akan membahas mengenai materi metode pencatatan akuntansi. Metode pencatatan akuntansi ada dua. Yang pertama yaitu cash basic. Akuntansi cash atau cash basis adalah metode akuntansi yang berbasis dasar tunai, di mana metode ini mencatat pendapatan dan pengeluaran hanya ketika uang tunai diterima atau dikeluarkan. Metode akuntansi ini dapat disebut sebagai metode dasar tunai. Hal ini dikarenakan metode akuntansi kas memiliki sistem bahwa pencatatan keuangan yang diibaratkan uang tunai hanya berlaku untuk pembayaran hasil transaksi dan biaya-biaya yang dikeluarkan ketika adalah melakukan transaksi itu sendiri. Ciri utama dari cash basis yaitu transaksi hanya dicatat pada saat terjadi arus kas, di mana uang diterima ataupun uang dibayarkan. Keunggulan dari metode ini yaitu yang pertama, sederhana dan mudah digunakan, dan cocok untuk usaha kecil dengan jumlah transaksi yang terbatas. Namun, metode ini juga memiliki kelemahan, yaitu tidak mencerminkan kondisi keuangan sebenarnya jika ada transaksi yang belum diselesaikan. Dan juga, metode ini tidak sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, misalkan sesuai dengan SAK. Contoh dari penerapan cash basis yaitu yang pertama, pendapatan, di mana pendapatan dicatat ketika uang dari pelanggan diterima, bukan ketika barang atau jasa dikirimkan. Yang kedua, beban. Beban dicatat ketika uang yang dibayarkan bukan saat kewajiban itu muncul. Metode pencatatan kedua yaitu accrual basis. Accrual basis merupakan metode pencatatan akuntansi yang mencatat pendapatan dan pengeluaran berdasarkan waktu terjadinya transaksi, terlepas dari kapan uang tunai diterima ataupun dikeluarkan. Metode pencatatan akuntansi ini banyak digunakan oleh perusahaan karena selain menguntungkan dalam mencatat segala jenis pembayaran, juga sangat tepat untuk menilai kondisi finansial perusahaan. Tujuan dari penggunaan accrual basis adalah untuk mencocokkan pendapatan dan beban dengan periode waktu terjadinya, sebagai lawan dari waktu arus kas aktual yang terkait dengannya. Laporan berbasis akrual merupakan salah satu metode pencatatan transaksi akuntansi untuk pendapatan saat diperoleh dan beban saat terjadi. Ciri utama dari accrual basis yaitu transaksi dicatat ketika terjadi walaupun pembayaran belum diterima ataupun dibayarkan. Keunggulan dari metode ini yaitu yang pertama, sederhana dan mudah digunakan. Yang kedua, digunakan dalam penyusunan laporan keuangan sesuai standar akuntansi yang berlaku. Tentunya, metode ini juga memiliki kelemahan, diantaranya lebih rumit dibandingkan dengan metode cash basis dan membutuhkan pencatatan yang lebih teliti. Dalam penerapannya, contoh dari accrual basis yaitu yang pertama, pendapatan akan dicatat saat barang atau jasa diserahkan kepada pelanggan, walaupun belum terjadi pembayaran ataupun uang belum diterima. Yang kedua, beban akan dicatat saat kewajiban muncul, meskipun pembayaran dilakukan itu saat nanti. Jenis-jenis akun dalam metode akuntansi akrual ataupun accrual basis. Yang pertama yaitu pendapatan yang masih harus dibayar ataupun bisa disebut dengan accrued revenue. Pendapatan yang masih harus dibayar atau biasa sering disebut dengan pendapatan akrual merupakan pendapatan yang telah dihasilkan oleh perusahaan dalam suatu periode akuntansi tetapi belum diterima secara tunai atau belum diterbitkan faktur untuk pelanggan pada akhir periode tersebut. Meskipun demikian, pendapatan tersebut tetap diakui karena sesuai dengan prinsip akrual di mana pendapatan dicatat ketika jasa diberikan atau barang diserahkan bukan saat kas yang diterima. Yang kedua yaitu biaya yang masih harus dibayar atau biasa disebut dengan accrued expense. Accrued expense merupakan kewajiban atau utang yang timbul karena perusahaan telah menerima manfaat atau layanan tetapi belum melakukan pembayaran pada akhir periode akuntansi. Biaya ini dicatat berdasarkan prinsip akrual,
di mana beban diakui ketika terjadinya, bukan saat dibayarkan. Selanjutnya yaitu mengenai contoh pendapatan yang masih harus dibayar. Yang pertama yaitu ada pendapatan jasa yang masih harus dibayar. Misalkan, perusahaan konsultasi telah memberikan jasa konsultasi selama bulan Desember, tetapi pembayaran dari klien akan diterima pada Januari. Atas kegiatan ini, maka akan dicatat sebelah debit piutang pendapatan dan sebelah kredit adalah pendapatan jasa. Yang kedua, yaitu pendapatan sewa yang masih harus dibayar. Contohnya, pemilik properti menyewakan gedung kepada penyewa, tetapi penyewa belum membayar sewa untuk bulan terakhir tahun berjalan. Atas transaksi ini akan dicatat sebelah debit piutang sewa dan sebelah kredit pendapatan sewa. Yang ketiga yaitu pendapatan bunga yang masih harus dibayar. Perusahaan memiliki investasi obligasi yang menghasilkan bunga. Nah, atas bunga untuk periode terakhir tahun berjalan belum diterima, maka akan tetap diakui sebagai pendapatan. Atas transaksi ini akan dicatat menjadi sebelah debit piutang bunga dan kredit pendapatan bunga. Yang keempat yaitu pendapatan penjualan yang masih harus dibayar. Contohnya, perusahaan telah menyerahkan barang kepada pelanggan pada akhir tahun, tetapi pembayaran belum diterima atau faktur belum diterbitkan. Atas transaksi ini akan dicatat sebelah debit berupa piutang usaha dan sebelah kredit berupa pendapatan. Selanjutnya yaitu contoh dari biaya yang masih harus dibayar. Yang pertama, biaya gaji dan upah yang masih harus dibayar atau biasa disebut dengan accrued salaries and wages. Gaji dan upah karyawan yang telah jatuh tempo tetapi belum dibayarkan hingga akhir periode. Contoh, jika periode pembayaran gaji berakhir pada tanggal 30 tetapi laporan keuangan dibuat pada tanggal 25, maka gaji untuk tanggal 26 sampai dengan 30 akan dianggap sebagai biaya yang masih harus dibayar. Yang kedua yaitu biaya bunga yang masih harus dibayar atau biasa disebut dengan accrued interest expense. Bunga atas pinjaman atau utang yang telah jatuh tempo tetapi belum dibayarkan. Contohnya, perusahaan memiliki pinjaman yang membebankan bunga bulanan, tetapi pembayaran bunga dilakukan setiap 3 bulan. Bunga yang jatuh tempo tetapi belum dibayarkan pada akhir periode harus dicatat sebagai biaya yang masih harus dibayar. Yang ketiga yaitu biaya sewa yang masih harus dibayar atau disebut dengan accrued rent expense. Sewa untuk properti atau fasilitas yang telah digunakan tetapi pembayarannya tertunda. Contoh, perusahaan menyewa gedung dengan pembayaran triwulan. Jika laporan keuangan dibuat sebelum pembayaran jatuh tempo, maka biaya sewa yang telah digunakan perlu dicatat sebagai biaya yang masih harus dibayar. Yang keempat, biaya utilitas yang masih harus dibayar atau biasa disebut dengan accrued utilities, merupakan biaya penggunaan listrik, air, gas, atau internet yang telah digunakan tetapi belum dibayar pada akhir periode. Contohnya, perusahaan memiliki tagihan listrik untuk bulan Desember dan baru diterima pada bulan Januari. Meskipun tagihan belum diterima, biaya listrik untuk Desember harus dicatat dalam laporan keuangan periode Desember. Selanjutnya yaitu materi mengenai perbedaan mengenai accrual basis dan cash basis. Berdasarkan aspek pendapatan, cash basis dicatat saat uang diterima, sedangkan accrual basis akan dicatat saat pendapatan dihasilkan. Menurut aspek beban, menurut cash basis dicatat saat uang dibayarkan, sementara accrual basis dicatat saat kewajiban muncul. Menurut kesesuaian standar, cash basis tidak sesuai standar akuntansi, sementara accrual basis sesuai dengan standar akuntansi. Keakuratan keuangan, cash basis memiliki kurang akurat untuk transaksi besar, sementara accrual basis lebih akurat dan informatif. Kompleksitas, cash basis lebih sederhana, sementara accrual basis justru pencatatannya lebih rumit. Demikian penjelasan mengenai perbedaan accrual basis dan cash basis. Semoga dapat membantu.